Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, bolehkah kita mendoakan keburukan terhadap para musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang yang memusuhi dakwah Islam? Kalau dalam perang itu mendoakan keburukan, kebinasaan, kehancuran, kekalahan diwajibkan. Perang, ya, umat Islam perang dengan orang kafir di medan laga. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya tidak engkau hancurkan, tidak engkau kalahkan musuh-musuh ini, orang-orang musyrik Quraisy ini, maka engkau tidak akan disembah oleh hamba-hambamu lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin para perang Badar, ya, perang pertama. Saat itu umat Islam jumlahnya 313, orang kafir Quraisy jumlahnya 1000. 1:3. Kalah orang kafir, ya. Yang meninggal berapa? Yang mati 70. Tapi mendoakan musuh di luar perang, seperti sekarang ada orang dakwah dimusuhi, ada orang dakwah dihalang-halangi, ada orang dakwah dibenci, ya. Maka kita doakan apa? Hidayah, supaya dia diberi hidayah, petunjuk, disadarkan. Jangan ya Allah binasakan dia, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu pernah didolimi sama Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Mughirah, dan masih banyak pentolan-pentolan orang kafir Quraisy. Tapi apa doa Nabi? Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk antara Umar bin Khattab apa Abu Jahal. Maka Allah mengabulkan yang diberi hidayah siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal tetap disesatkan. Begitu juga ketika Nabi SAW berdakwah di mana? Taif. Taif itu berdekatan dengan Mekah, ya, radius kurang lebih hampir 25-30 kilo dari Mekah. Maka ketika Nabi dakwah di kota Mekah, maka saat itu Nabi diterima nggak dakwahnya? Tidak. Diterima dengan lemparan batu, ya. Jadi orang tua itu memerintahkan anak-anaknya itu, lempar itu Muhammad, lempar itu sesat itu, lempar itu, dilempar batu. Ketika Nabi jalan terus keluar dari Taif, terus dilempar sampai berdarah kepalanya, pelipisnya sampai berdarah. Saat itulah kemudian malaikat penunggu gunung, itu karena berkaitan dengan gunung, ya. Maka datang kepada Nabi atas utusan Allah, atas izin Allah, tanya kepada Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah. Kalau engkau mengizinkan, gunung ini akan aku hancurkan dan aku lemparkan kepada kota Taif ini. Jadi gunung itu akan dihancurkan, kemudian menenggelamkan semua isi kota di Taif itu dan penduduknya. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Saya diutus bukan sebagai pendendam. Saya diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Innama bu'istu, saya diutus oleh Allah untuk apa? Menjadi orang yang tetap sabar dalam berdakwah, ya. Kenapa? Nabi kemudian berdoa, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kaumku yang tidak paham karena mereka bodoh, tidak mendapatkan ilmu. Jadi semoga nanti keturunannya mereka akan menerima Islam, dapat hidayah. Betul. Setelah orang tua mereka banyak yang meninggal, akhirnya anaknya banyak yang masuk Islam berkat doa Nabi. Ingat, bedakan. Jadi boleh mendoakan keburukan kepada musuh Islam dalam perang. Tapi kalau di luar perang, maka cukup doakan supaya mendapat hidayah. Semoga bermanfaat. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna